Dua laki-laki dan satu perempuan terjebak di pulau terpencil. Kedua pria bertengkar karena cemburu. Etika perlahan hilang, kemanusiaan perlahan juga hilang. Yang terakhir hanya wanita yang hidup. 1 tahun lalu, Mei dan pacarnya Jack pergi berwisata. Tanpa disangka, di tengah jalan kapal pesiar mereka terbakar. Mereka langsung pindah ke Sekoci. Sangat tidak beruntung, badai datang. Badai membuat Mei terbawa ke dalam laut. Saat dia sadar, sudah terbawa arus laut, terdampar di suatu pulau terpencil. Terbawa ombak ikut bersama Mei, tour guide yang bernama Peter, pria dan wanita terjebak di suatu pulau. Untuk bertahan hidup, mereka harus bekerja sama. Peter dibesarkan di pantai, airnya sangat menakjubkan. Kemudian berenang membawa pisau dan kacamata renang. Air tawa dan makanan tidak ada masalah. Mei menggunakan pohon kelapa itu membangun sebuah gubuk kecil. Setelah beberapa waktu, keduanya berusaha untuk bertahan hidup di pulau ini. Saling bergantung sama dengan yang lain, membuat mereka berdua semakin dekat, berpelukan untuk saling menghangatkan. Sampai suatu hari, Peter ingin memancing, menemukan seseorang yang pingsan. Kemudian membawa pria itu, barulah mengetahui orang ini adalah pacarnya Mei, Jack. Saat ini Peter sudah ada perasaan terhadap Mei, harus menghadapi Jack yang datang di tengah jalan. Hati dia cemburu, takut, dan Jack sepertinya tidak menyukai Peter karena mereka telah hidup bersama di waktu yang panjang. Dia merasa Peter dan Jack pasti ada sesuatu. Jack sengaja mencari masalah. Kali ini dia menggunakan korek untuk menyalakan api. Karena Mei dan Peter sejak pertama tidak menggunakan api, bahkan makan ikan mentah. Tiba-tiba melihat api, tentu saja mereka senang. Penasaran, bertanya bagaimana bisa menyalakan api. Akhirnya Jack mengejek Peter. Walaupun Peter marah, dia tidak menyerang. Tapi Jack terus mencoba lagi. Saat dia tidak di tempat, membagi rumah kayu menjadi 2. Menyuruh Peter berpisah tempat tidur dengan mereka. Kali ini Peter marah. Saya menyediakan makan dan tempat tinggal, kamu bahkan tidak sungkan. Dia akhirnya memutuskan tidak akan membagi makanan pada Jack. Sebagai gantinya, Jack juga tidak akan menyalakan api untuknya. Tidak ada jalan lain. Mei hanya bisa memilih bersama pacarnya. Sekitar 3 hari berlalu. Pacarnya sama sekali belum menangkap ikan. Mereka hanya bisa mencari makanan di pinggir pantai, seperti kerang, kepiting. Di depan mata hanya melihat Peter yang membawa berbagai ikan lobster untuk makan. Mei mulai komplain pada Jack. Perempuan ini mengambil batu untuk memecahkan kerang. Sulit untuk menelan isi kerang. Akhirnya langsung makan. Tapi pria di sampingnya menikmati ikan dengan sangat lezat. Ternyata ini hari ke-6 mereka terdampar di pulau. Melihat Peter makan ikan yang enak, Mei mulai kehilangan kesabarannya pada Jack. Apa yang Peter lihat, dalam hatinya senang. Kemudian saat Jack pergi, dia membagi makanan pada Mei. Tapi kertas tidak bisa menahan api. Jack menyadari kejadian ini, harga dirinya terpukul dan marah. Lalu yang dilakukan Peter membuat Jack tidak senang. Sampai suatu hari, saat Jack kembali dari mencari ikan, menyadari Peter menyalakan api. Dia masih mencuri korek untuk menyalakan api. Ini membuat Jack marah. Kedua orang ini langsung bertengkar. Jack kesal karena Peter mencuri. Besokan harinya, saat Peter sedang tidur, mengambil kacamata renangnya, berenang ke dalam laut untuk menangkap ikan. Setelah kembali dari menangkap ikan, menyadari jika Peter tidak mencari masalah dengannya, juga menyadari muka Mei berbeda. Dia merasa ada yang salah, terus bertanya-tanya. Mei akhirnya mengatakan, kemudian Peter menyadari kacamata renangnya hilang. Dia sangat marah, bersiap ingin membunuh Jack. Mei tidak bisa menahannya, hanya bisa berjanji akan menuruti permintaan Peter. Mendengar hal itu, Jack seperti hancur. Dengan marah menarik Mei, membuangnya ke Peter. Dia berpikir ini akan membuat Mei belajar untuk tahu rasa sakit. Tapi lewat beberapa hari, Mei yang putus asa akhirnya menerima kebaikan Peter. Melempar kecemburuan ke kubu lawan, ini menyakitkan bagi Jack. Dia memutuskan untuk membuktikan dirinya. Pria ini menggunakan sampah yang diambil, membuat kacamata selam untuk menyelam. Ini hari ke-7 dia terdampar di pulau. Selain dia, masih ada Mei dan pria yang lain. Ada kacamata selam ini membuktikan dirinya dapat menangkap ikan. Tak disangka, rasa bersalah Mei terhadapnya kini berubah menjadi benci. Kemudian di dalam air, Jack menemukan sebuah sekoci. Sekoci ini masih terlihat lengkap dan sangat terawat. Dengan memperbaiki lubangnya saja, mungkin ini satu-satunya cara mereka meninggalkan pulau ini. Melihat Jack menemukan sekoci, Mei berubah pikiran, berinisiatif meminta maaf kepada Jack dan juga ingin membantu Jack memperbaiki sekoci. Tapi Jack tidak mau menerima dan menghina Mei. Semenjak itu, setiap hari selain menangkap ikan, dia juga memperbaiki sekoci. Mei dan Peter terlihat tidak peduli. Ketika melihat perahu diperbaikin, mereka menjadi panik. Kedua orang ini tidak ingin duduk dan menunggu kematian. Bersepakat, jika ada kesempatan, akan mencuri sekoci. Meninggalkan Jack di pulau sendirian, sekoci akhirnya selesai diperbaikin. Jack mengira jika sekocinya memiliki layar, ketika di laut maka akan ditiup angin dan meninggalkan pulau ini. Tapi pada saat hari keberangkatan, dia menyelam. Mei dan Peter mendapatkan kesempatan. Ketika Jack tidak ada, segera meletakkan makanan dan air di sekoci. Kemudian Jack mengutuk dan mengomel, mereka sudah meninggalkan pulau ini. Tapi mereka tidak tahu, ini adalah rencana Jack. Jack mengetahui mereka akan mencuri kapal sekoci, tidak akan diperbaiki dengan kuat. Setelah beberapa saat, lubang di sekoci mengeluarkan air. Saat itu mereka akan mati tenggelam atau kembali ke pulau kemudian membunuh Jack. Jack mengambil tombak ikan berjalan menuju Peter. Saat ini Peter bukan lagi lawannya. Jack langsung melempar tombak ke arah Peter dan terjatuh.
Kemudian dia dan May berlari hingga masuk ke hutan. Jack seperti pemburu yang kehilangan akal, mengejar habis-habisan. Mereka yang buntu hanya bisa bertarung dengan Jack. Peter bangkit dan ingin melawan, tapi tidak lama jatuh mengenai tombak Jack. 1 tahun kemudian, sebuah kapal nelayan menyadari ada rumah kayu, dan di dalamnya ada perempuan. May menceritakan semua apa yang dialami, meminta bantuan mereka. Dari awal hingga akhir tidak menyebutkan bahwa masih ada 1 orang lagi. Saat meninggalkan pulau, dia melihat Jack yang sedang menangkap ikan. Dia tetap diam, tapi wajahnya tersenyum sengaja. Biarkan perahu nelayan membawanya pergi. Baik, cerita hari ini sampai di sini ya. Jangan lupa follow